warahmatullahi wabarakatuh. Back with me in another video. It's me, Nibrazi Nabila. So today I'm gonna share with you guys about why do I learn Islam. So without further ado, let's get started. Jadi video kali ini itu bermula dari munculnya pertanyaan di benak aku tentang kenapa sih banyak orang yang mengaku muslim tapi kok nggak berperilaku sebagai muslim seharusnya. Kenapa sih banyak teman-teman kita yang nggak tahu jati diri yang sebenarnya. Kenapa sih masih banyak orang yang bingung tentang banyak hal. This is the reason why kenapa aku mau bikin video ini. Jadi aku mau cerita dulu, aku itu lahir di keluarga yang bisa dibilang kental banget gitu sama agama gitu. Dari kecil aku udah diajarin tentang agama gitu. Dari kelas 1 aku udah mulai berhijab, terus udah dibiasain untuk ngafalin Quran. Dulu aku pahamnya ya ketika aku melaksanakan ini semua itu karena kebiasaan yang emang dilakukan oleh orang muslim seperti biasanya. Terus juga kebiasaan atau yang diajarkan emang oleh orang tua aku dari kecil. Tapi makin besar, makin aku mikir, makin aku mulai memikirkan tentang hidup, aku tuh ngerasa ada satu perasaan yang muncul di benak aku gitu. Aku tuh ngerasa kayak rutinitas itu tuh ya udah gitu, nggak ada apa-apanya. Itu sekadar rutinitas yang wajib untuk aku lakuin gitu. Ya sholat tinggal sholat, terus ngaji ya tinggal ngaji. Cuman sebatas sebuah kebiasaan atau habit aja. Nggak ada nilai yang lebih dari itu. Akhirnya dampaknya itu aku jadi nggak ngerasa ada nilainya apa-apa. Mungkin ya kita diajarin nanti kita dapat pahala loh, terus nanti kalau misalnya kita nggak sholat nanti dosa loh, Allah marah loh. Aku nggak punya alasan kuat buat buat ngelakuin semua hal itu gitu. Dan dari situ aku jadi kadang suka lalai sama sholat, suka ninggalin nanti aja gitu. Aku bener-bener nggak tahu, nggak paham kalau misalnya aku nggak sholat 5 waktu, aku ninggalin sholat itu bakal kenapa gitu. Masih kebanyakan dari kita itu punya mindset kalau kita itu beragama Islam itu hanyalah karena orang tua kita itu muslim. Padahal this religion is not just a legacy gitu, bukan sekedar warisan aja. Mungkin mindset ini itu emang udah tertanam dari kecil dan ini itu adalah mindset yang berbahaya banget dan ini adalah pemahaman yang salah gitu. Dan mungkin perasaan yang aku rasain ini mungkin teman-teman juga rasain. Ya kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan apapun itu hanya karena cuman taunya kita ya itu kewajiban kita sebagai muslim. Tapi kita nggak punya alasan kuat untuk melakukan itu semua. Dan dampaknya ketika kita nggak punya alasan kuat, kita berani untuk ninggalin sholat, kita berani untuk nunda-nunda sholat, berhijab juga. Kita yang ngelihat apa yang kita lihat, kita ngelihat orang-orang yang berhijab seperti orang-orang kebanyakan, just that's it gitu. Kita nggak nyari lebih dalam sebenarnya berhijab itu sebenarnya harus kayak gimana gitu. Dan aku nemuin satu pemahaman bahwa kita itu nggak cukup dengan hanya nerima apa yang diajarin, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dari kebanyakan orang. Tapi kita harus benar-benar cari sendiri kenapa harus Islam yang jadi agama kita, kenapa kita harus jadi muslim, kenapa Allah Tuhan kita, kenapa harus Muhammad Rasulullah SAW yang jadi Rasul kita, dan itu kita harus cari sendiri. Karena itu semua yang akan menjadi alasan untuk kita berbuat. Kita itu nggak cukup hanya berbuat dengan hanya berdasarkan tuntutan dari orang tua, dari teman, dari guru, atau karena katanya aja. Ini tuh katanya itu bahaya banget kalau misalnya kita nggak bisa filter gitu. Jadi kita itu berbuat sesuatu itu nggak bisa sekedar hanya katanya atau sekedar tuntutan aja, tapi kita harus benar-benar cari tahu alasan kenapa kita harus berbuat seperti itu.
karena mungkin ya sedikit manusia yang memahami tentang hal ini. Kita itu dikasih akal dan panca indera itu tuh untuk kita berpikir. Jadi kita itu buat ngelakuin satu perbuatan itu nggak cuman sekedar ngeliat orang melakukan satu perbuatan itu. Oh, orang itu kayak gitu, oh orang kebanyakan juga kayak gitu, ya udah berarti aku juga ngelakuin kayak gitu. Oh, hijaban kebanyakan orang kayak gitu, berarti aku juga ya hijaban ya kayak gitu. Ya hijaban aja. Aku udah ngelaksanain perintah untuk berhijab, ya udah ini yang aku tahu. Itu it's not enough gitu, itu nggak cukup. Tapi kita harus benar-benar cari tahu sebenarnya kita itu berhijab harusnya kayak gimana. Itu tuh semua ada di dalam proses berpikir. Jadi kita punya akal, kita punya seluruh apa yang Allah kasih itu untuk mengindra, untuk mikir terhadap apa yang terjadi di hidup kita gitu. Dan aku nemuin jawaban-jawaban itu semua ketika aku ngaji. Ngaji ini it doesn't mean kayak kita cuman belajar Quran atau tajwid aja, tapi benar-benar aku mulai mempelajari tentang Islam, benar-benar mempelajari tentang agama aku. Itu semua berawal dari ketika aku ngaji. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih kita harus ngaji, ini itu adalah pangkal atau alasan utama kita untuk menjalani kehidupan kita. Itu semua jawabannya bakal terjawab ketika kita ngaji. Dari ngaji itu kita bakal dapat informasi tentang apa aja sih yang harus kita lakuin di dalam dunia ini. Dari informasi itu yang bakal ngerubah hidup kita. Dari segala yang masuk di dalam otak kita, dari segala informasi yang masuk di dalam otak kita, itu yang akan menjadi pola pikir. Dan dari pola pikir itu yang akan menjadi keyakinan di dalam diri kita. Dari keyakinan itu, kita akan membuat satu tindakan. Dari tindakan itu, dari perbuatan-perbuatan itu yang dilakukan secara terus-menerus, itulah yang akan menjadi kebiasaan kita. Itulah yang akan membentuk siapa diri kita. So, kalau misalnya kita pengen berubah, kalau misalnya kita nggak mau kehilangan jati diri kita sebagai muslim, kita harus masukin informasi-informasi tentang Islam. Yaitu dengan apa? Dengan ngaji. Sekarang ketika kita udah mulai nih ngaji, kita pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya tadi kita nggak hanya tahu ngelakuin aja, tapi kita bener-bener tahu alasan kenapa kita ngelakuin hal itu, kenapa kita ngelakuin suatu perbuatan. Jadi aku dapat dari salah satu ustadz gitu, dan ini emang relate banget sebenarnya, dan oh iya ya bener ya gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal pangkal permasalahan ketika kita itu mulai belajar atau kita mulai mencari sesuatu, terutama kita mencari tentang ilmu-ilmu agama kita. Kebanyakan dari kita ketika baru mulai belajar Islam itu dimulai dari what and how. Nih ya, coba ya kita flashback ke masa kita waktu kecil dulu. Dari kita SD sampai SMA, kita itu diajarin di pelajaran PAI itu cuman diajarin tentang what and how. Kayak misalnya apa itu toharo, apa aja yang harus kita lakukan ketika berwudu, bacaan-bacaan sholat apa aja, sholat itu apa, sholat itu berapa rakaat, rukun-rukun sholat itu apa, sunnah-sunnah sholat itu apa, puasa sunnah itu apa. Jadi kita itu cuman belajar tentang detail-detailnya aja. Kita hanya belajar tentang what and how tanpa dibarengi dengan why. Kenapa? Kenapa kita melakukan semua itu? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berwudu dulu sebelum sholat? Kenapa kita harus berhijab? Kenapa kita? Itu biasanya jarang banget ketika orang yang baru mulai belajar Islam itu dibarengi dengan why. Hanya belajar tentang what and how. Dan itu emang aku rasain ketika aku belajar Islam. Mulai sadar itu akhir-akhir ini. Bener-bener aku nyari tentang kenapa sih aku harus seperti ini, kenapa sih aku harus berhijab syar'i seperti ini, kenapa sih aku gak boleh pacaran, kenapa orang lain boleh. Dan itu aku pelan-pelan nyari. Dan itu it makes sense
Karena dari why ini adalah dasar-dasar untuk kita melakukan sesuatu, yang jadi motivasi untuk kita ngelakuin hal itu, yang jadi motivasi ketika kita melakukan sholat. Kita nggak mau ketinggalan ketika azan udah berkumandang kita sholat. Kita nggak mau puasa kita sampai batal dengan hal-hal, dengan alasan yang sepele gitu. Kita bakal berhijab dengan syar'i ketika kita udah tahu kenapa kita harus berhijab syar'i. Kebanyakan dari kita itu ketika belajar atau yang kita pelajari atau yang kita anggap itu adalah hal-hal yang hanya sekedar detail aja. Padahal sebenarnya perkara detail ini itu bukan hal pertama yang harus kita pelajari sebenarnya. Bukan hal pertama yang harus kita pelajari sebagai orang yang baru mengenal Islam. Kayak kita born as a Muslim, tapi kita itu belum tahu apa-apa. Dan ketika kita belum tahu apa-apa, yang diajarkan kebanyakan orang kepada anak yang baru lahir itu, kepada anak itu adalah tentang what and how aja. Jadi kamu sholat, nanti kalau kamu gak sholat kamu dosa loh. Jadi sebatas tuntutan aja gitu, tanpa diajarkan tentang why. Kenapa harus Islam yang jadi agama kita? Kenapa kita harus berhijab? Kenapa kita nggak boleh pacaran? Kenapa kita harus makan makanan yang halal aja? Dan itu semua kita dapetin dari proses berpikir kita, bukan dari katanya atau sekedar tuntutan aja. Itu semua didapetin dari ngaji. Maka di sini bakal muncul ketika orang yang mempelajari Islam tentang what and how aja tapi gagal mempelajari why, itu bakal muncul orang-orang yang kayak gini. Banyak orang-orang yang tahu tata cara sholat, hafal betul bacaan sholat seperti apa, rakaat sholat seperti apa, tapi enggan untuk melaksanakan sholat atau hanya setengah-setengah aja. Itu banyak banget. Ada juga mungkin sekarang banyak yang paham tentang menutup aurat itu wajib. Mungkin dia juga paham tentang dalil untuk menutup aurat, tapi dia enggak nutup aurat, tapi dia enggak mau berhijab. Itu banyak banget. Ada juga banyak lulusan pesantren, dia hafal kitab, dia bisa baca kitab, dia mungkin hafal hadis-hadis, tapi mereka nggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya sekarang banyak ustadz-ustadz yang ceramah itu hanya karena duit. Terus juga banyak keluaran dari pesantren atau santri itu sendiri yang masih melakukan pacaran. Terus hijabnya ya seadanya. Kenapa? Karena mereka gak punya jawaban tentang why. Dan ini yang dialamin aku waktu dulu sebelum mulai ngaji. Ya, aku ngelakuin sholat seperti biasanya. Tadi aku udah cerita, aku itu lahir di keluarga yang bisa dibilang kental banget sama Islam. Jadi hal-hal yang perkara ibadah itu udah gak aneh di mataku. Tapi tadi aku nggak tahu alasan benar-benar kenapa aku harus ngelakuin itu semua. It's just a habits dan sekedar apa yang diajarin oleh orang tua aku aja. Gelar muslimnya itu, predikat muslimnya itu hanya sebatas title atau sebatas KTP aja. Jangan sampai kita juga kayak gitu. Nauzubillahi min dzalik. Karena tadi ada sesuatu yang hilang. Mereka atau kebanyakan dari kita atau yang dulu aku pelajari itu tentang hanya what and how aja. Sebaliknya, kalau misalnya kita mempelajari dari awal tentang why dulu, kita itu bakal mempelajari what and how itu dengan sendirinya. Contohnya kayak gini. Kita dulu aku tuh punya cita-cita pengen jadi dokter, tapi ya nggak kesampaian karena udah berubah cita-citanya. Cita-citanya nih jadi dokter nih. Why-nya kenapa? Dia udah punya tahu alasannya kenapa dia pengen jadi dokter. Misalnya ya, dia punya alasan kuat karena dokter itu bisa nolong orang banyak, terus tugas yang mulia dan lain-lain. Dan dia otomatis nyari tentang what and how-nya. Gimana cara masuk ke universitas kedokteran, apa aja yang aku harus siapin. Kita juga bakal cari tahu buku-buku apa aja sih yang aku harus baca supaya aku bisa menggapai cita-cita aku itu, yaitu jadi dokter. Itu semua bakal dicari dengan sendirinya. Itu sama halnya ketika kita udah tahu alasan kenapa kita berislam, kenapa kita agamanya Islam, kenapa kita harus sebagai muslim, dan kenapa kita harus melakukan semua ini, kita itu bakal otomatis cari tahu tentang gimana cara sholat yang benar, gimana wudhu yang benar, gimana cara berpakaian yang benar, makanan apa aja yang harus aku makan. That is the reason why kenapa kita harus ngaji. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, kalau misalnya di benak teman-teman belum ada keinginan buat ngaji atau mempelajari Islam,
itu bakal bahaya banget buat kehidupan kita selanjutnya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak kebutuhan pokok kita untuk menjalani hidup ini. Jadi ngaji itu penting. Terus alasan lainnya kenapa kita harus ngaji, kita itu lebih bisa memaknai hidup. Kita akan cari tahu keberadaan kita di dunia itu untuk apa, dari mana sih kita berasal, untuk apa sih kita di dunia. Ketika kita udah tahu untuk apa kita di dunia, kita nggak akan melakukan hal-hal yang melenceng dari tugas kita sebenarnya di dunia. Kita nggak bakal melakukan hal-hal yang nggak disukain oleh Allah. Itu semua akan terjawab ketika kita mempelajari tentang Islam. Terus juga alasan lainnya, kita bakal lebih tenang untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang Allah kasih untuk kita. Kita bakal nggak ngebenci diri kita. Kita juga bakal tenang menjalani hidup karena informasi-informasi yang masuk ke kita itu adalah informasi-informasi yang baik aja. Dengan kita ngaji, otomatis informasi-informasi yang diterima kita itu adalah informasi-informasi yang baik. Informasi yang masuk itu semuanya bermanfaat. Gak akan takut atau bingung untuk melakukan suatu perbuatan karena kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang gak boleh kita lakukan. Kita gak bakal takut muncul pertanyaan tentang perbuatan kita yang bakal melanggar aturan di masyarakat, apalagi aturan Allah SWT. Itu semua kita dapat ketika kita ngaji. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah menunaikan amal-amal kebajikan, karena saatnya nanti akan datang banyak fitnah. Bagaikan penggalan malam yang gelap gulita, betapa akan terjadi seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore harinya ia menjadi kafir. Dan seseorang yang di waktu sore masih beriman, keesokan harinya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan komoditas dunia." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sampai kita seperti hadis yang tadi, kita rela untuk menjual agama kita hanya karena komoditas dunia. Kita rela melepas hijab kita karena alasan pekerjaan gak ngizinin kita untuk berhijab. Kita rela ngorbanin agama kita karena alasan yang hanya bersifat duniawi. Jangan sampai kita seperti orang-orang seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Arah pandang kita, cara berpikir kita akan berubah ketika kita ngaji. Kita bakal lebih ikhlas untuk ngorbanin hal-hal yang duniawi. Kita butuh duniawi. Itu adalah hal yang manusiawi. Itu emang fitrah kita. Tapi ketika kita ngaji, kita bakal filter mana yang harus kita tinggalin, mana yang harus kita pilih. Jadi ngaji itu penting banget. Maka kita coba challenge diri kita untuk masukin informasi-informasi yang baik aja ke dalam diri kita. Kita dengerin kajian-kajian, kita baca buku, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, otomatis kita pun akan termasuk golongan mereka. Amin. Kalau kita melakukan itu dengan konsisten, maka kita akan berubah dengan sendirinya. Kita akan semakin dekat dengan tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir kita? Bisa dilihat di video aku sebelumnya. Kita juga bakal tenang dalam menjalani hidup. Kita gak bingung tentang arah hidup kita. Semua itu karena apa? Karena kita ngaji. Yuk ngaji! So, segitu aja video aku kali ini. Semoga dari video kali ini ada hal-hal yang bisa kalian ambil. Dan ini juga buat reminder buat diri aku sendiri supaya lebih giat lagi buat ngaji. Karena ya mungkin adalah ya sebagai manusia kita lalainya, kita malesnya itu ada gitu. Aku nge-share ini bukan berarti aku udah baik, udah suci. Itu jauh banget gitu. Tapi di sini aku pingin sharing apa yang aku rasain kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa ngerasain apa yang aku rasain. So, segitu aja video dari aku. Ambil yang baik-baiknya aja dari aku, jangan ambil yang buruk-buruknya. Karena yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah pasti dari aku sendiri. See you on my next video, insyaallah. Assalamualaikum.